Sebelum kita mempelajari teori perilaku konsumen, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang dan jasa disebut dengan konsumen. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk mendapatkan kepuasan atau utility di setiap kegiatan konsumsi. Utility sendiri secara bahasa artinya usefulness, berguna, helpness, membantu, dan advantage, menguntungkan. Singkatnya, konsumsi adalah suatu kegiatan atau perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya merupakan nilai-nilai dasar atau perilaku yang dipelajari oleh seseorang. Nilai budaya sangat berpengaruh dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti keluarga, aturan, atau status sosial dari sang konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti umur, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dari sang konsumen. Yang keempat, faktor psikologi. Pilihan seseorang dalam membeli juga dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Selanjutnya, ada yang dinamakan kepuasan konsumen. Yang pertama, perasaan puas, yaitu ungkapan perasaan antara puas atau tidak puas dari seorang konsumen setelah menerima barang atau produk yang kita berikan. Yang kedua, selalu membeli produk. Jika pelayanan yang diberikan baik atau produk yang diberikan berkualitas, maka pelanggan akan terus membeli dan memakainya karena keinginan dan kebutuhannya tercapai. Yang ketiga, merekomendasikan kepada orang lain. Pelanggan yang merasa puas setelah memakai atau membeli suatu produk akan menceritakannya kepada orang lain seperti teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga sangat menguntungkan karena akan menciptakan konsumen baru. Faktor-faktor pendorong kepuasan pelanggan. 1. Kualitas produk sangat mempengaruhi kepuasan. 2. Harga pelanggan sangat sensitif. 3. Service quality pelanggan akan puas jika mendapatkan pelayanan yang baik. 4. Emosional faktor pelanggan akan merasa puas karena adanya emosional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. 5. Biaya dan kemudahan pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Aksioma teori ekonomi Islam didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi menjadi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumen non-muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu, dia akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika dia tidak bisa memperolehnya atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya. Preferensi dan prioritas konsumsi dalam Islam. Mencapai maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah, yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi, norma dan etika dalam konsumsi. 1. Seimbang dalam konsumsi. Dijelaskan surah Al-Isra ayat 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu akan menjadi tercela dan menyesal. 2. Membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan
bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. 3. Larangan bersikap israf atau royal dan tabzir atau sia-sia. Dalam surah Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Prinsip konsumsi menurut Abdul Manan dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Artinya sesuatu yang dikonsumsi ini didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan bermakna makanan yang harus dimakan harus baik dan tidak kotor dan menjijikan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kehidupan manusia sehingga terciptanya konsumsi yang efektif dan efisien secara individual maupun sosial. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati, maksudnya jika memang masih banyak orang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaknya kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Yang kelima, prinsip moralitas. Konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus didikai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi kebutuhan. 3 faedah terpenting dalam melakukan konsumsi. 1. Faedah syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. Yang kedua, faedah akidah, yaitu mengetahui hakikat konsumsi sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya akan diminta oleh pertanggungjawaban oleh penciptanya. Yang ketiga, faedah ilmiah, yaitu seorang yang akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi, yang hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan suatu yang halal atau haram, baik yang ditinjau dari zat, proses, maupun tujuan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, kaidah amaliyah, yaitu merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya, maksudnya mempertahankan bentuk barang dan konsumsi. Yang kelima, kaidah kuantitas, yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tetapi dalam sisi kuantitas atau jumlahnya harus juga ada batas-batas syariah yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis. Yang keenam, sederhana, yaitu konsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta atau boros atau pelit atau tidak bermewah-mewah, tidak membazir dan hemat. Yang ketujuh, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan. 8. Penyimpanan, menabung, dan pengembangan investasi. Yang kesembilan, kaidah memperhatikan prioritas konsumsi. Premier, yaitu konsumsi dasar yang